Kali ini, kita bakal bedah kerangka berpikir dari Wendell Berry yang luar biasa kuat untuk memahami hubungan kita dengan tanah. Anggap saja ini sebagai lensa untuk melihat dua cara hidup yang, benar-benar berlawanan. Memelihara atau mengeksploitasi. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Wendell Berry ini ngajak kita mikir, jangan-jangan krisis lingkungan kita itu bukan soal canggih-canggihan teknologi, tapi soal karakter kita. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Coba lihat dua gambar ini. Di satu sisi, subur, sehat, berkelimpahan. Sisi lainnya, kering, rusak, hancur. Inilah gambaran visual dari konflik yang mau kita bedah. Dua cara pandang yang beda banget soal bumi tempat kita tinggal. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari krisis karakter, terus kita bandingin pemelihara versus pengeksploitasi, kita lihat jejak sejarahnya, pahami visi alternatifnya, dan terakhir, kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita masuk ke bagian pertama. Argumen utama Berry itu begini. Masalah ekologi yang kita hadapi itu akarnya dalam banget. Bukan cuma soal salah kebijakan pertanian, tapi udah nempel di karakter kita sebagai masyarakat. Ini soal cara kita melihat diri sendiri, pekerjaan kita, dan posisi kita di dunia ini. Nah, kutipan ini penting banget nih. Coba perhatikan. Kata Berry, korban pertama dari revolusi eksploitatif itu bukan tanah atau hutan, tapi karakter dan komunitas. Jadi, sebelum kita ngerusak alam, kita sebenarnya udah ngerusak sesuatu di dalam diri kita dan hubungan kita satu sama lain. Krisisnya itu moral dulu, baru jadi ekologis. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, perbandingan langsung. Anggap aja ini kayak lembar contekan, biar kita bisa lihat jelas banget bedanya dua cara pikir ini. Pertama, standar kerja. Buat si pemelihara, standarnya itu kepedulian. Pertanyaannya, gimana caranya kerja sebaik mungkin? Tapi kalau si pengeksploitasi, obsesinya cuma satu, efisiensi. Gimana caranya kerja sesedikit mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Beda banget kan? Tujuannya juga, kayak langit dan bumi. Si pemelihara nyari kesehatan yang menyeluruh, kesehatan tanah, keluarga, komunitas, semuanya nyambung. Sementara si pengeksploitasi, tujuannya cuma satu, jelas. Untung. Duit. Nah, ini dia poin kuncinya. Pertanyaan yang mereka ajukan itu beda total. Si pemelihara bakal nanya, berapa sih daya dukung tanah ini? Berapa yang bisa kita ambil tanpa bikin dia rusak? Pertanyaannya soal keberlanjutan. Sebaliknya, si pengeksploitasi cuma punya satu pertanyaan di kepalanya. Berapa banyak yang bisa gue dapat dari sini dan seberapa cepat? Fokusnya cuma hasil instan. Dan ini nyambung ke nilai yang mereka pegang. Buat pemelihara, kerja itu butuh keyakinan dan harapan. Mereka percaya sama siklus alam, sama masa depan. Kalau pengeksploitasi, nggak perlu harapan. Dia cuma butuh metrik yang jelas, keuntungan jangka pendek yang bisa dihitung sekarang juga. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat. Dari pola pikir, pemelihara itu cari keteraturan harmoni dalam sistem. Pengeksploitasi, obsesinya spesialisasi, memecah-mecah segalanya. Soal properti, buat pemelihara, tanah itu ikatan warisan leluhur. Buat pengeksploitasi, cuma aset sewaan yang abstrak. Dan terakhir, ekonomi, pemelihara nyambungnya ke kebutuhan pokok lokal yang nyata, yang bisa kita sentuh. Sementara pengeksploitasi, ekonominya bergantung pada hal baru, teknologi, sesuatu yang abstrak. Dan inilah dia wujudnya. Pengeksploitatif itu prototipe pialang yang maskulin, yang jago ngurus kesepakatan. Buat dia, tujuan abstrak kayak profit itu selalu lebih penting dari kesejahteraan nyata. Pada akhirnya, badan dan prinsip pun rela dikorbanin demi tujuan itu. Penting banget buat kita sadar, cara pikir pengeksploitasi ini bukan hal baru. Ini udah jadi pola yang akar banget dalam sejarah. Pola penaklukan yang datang, ambil apa yang bisa diambil, terus pergi. Kutipan dari Montaigne ini rasanya pas banget buat ngasih nuansa di bagian sejarah ini. Sebuah ratapan atas penaklukan yang tujuannya cuma untung belaka. Contohnya, bencana perdagangan buluh. Ini bukan cuma soal bisnis ya, ini adalah revolusi budaya yang dipaksakan dari luar. Dalam sekejap, budaya masyarakat adat diikat sama ekonomi baru, bikin kerajinan tangan kuno mereka jadi nggak ada harganya. Cara dan tujuan perang berubah, dan yang paling parah, moral dan integritas komunal mereka hancur lebur. Dan disinilah kita lihat paralel yang jujur bikin merinding. Lihat tanah yang hancur ini. Apa yang terjadi sama masyarakat adat karena perdagangan bulu itu, perumpamaan yang pas banget untuk bencana agribisnis modern. Ini bukan cuma cerita masa lalu,
Ini pola eksploitasi yang sama persis yang ngancurin sumber daya demi untung sesaat. Dan puncak dari bencana budaya ini adalah ketika pertanian dan perang jadi satu. Saat kita dengar pejabat bilang pangan adalah senjata, kita tahu pergeserannya udah total. Sesuatu yang seharusnya jadi sumber kehidupan, diubah jadi alat konflik. Itu tandanya cara pikir si pengeksploitasi udah menang telak. Oke, setelah lihat sisi gelapnya, yuk kita coba beralih ke visi alternatif dari Berry. Sebuah visi yang dibangun di atas ide budaya yang sehat, yang memelihara. Buat Berry, budaya itu bukan soal lukisan mahal di museum. Budaya yang sejati itu adalah sebuah habitat yang memelihara. Apa maksudnya? Ini adalah cara hidup yang berkomitmen buat hidup dengan baik di satu tempat di atas tanah. Ini soal jejaring hubungan dan keahlian yang bikin sebuah komunitas bisa tumbuh subur. Jadi cita-cita si pemelihara itu stabilitas komunitas. Dia membayangkan sebuah dunia di mana ekonomi, alam, energi, dan jiwa manusia itu nggak tunduk gitu aja sama ekonomi uang. Ini kebalikan total dari dorongan si pengeksploitasi yang nggak ada habisnya untuk spesialisasi dan hal-hal abstrak. Sekarang, yuk kita tarik semua konsep ini ke level yang paling personal. Karena pada akhirnya, ini semua soal pertarungan di dalam diri kita masing-masing. Dan ini mungkin gagasan Berry yang paling penting. Perang antara pengeksploitasi dan pemelihara itu bukan antara petani lawan korporasi atau desa lawan kota. Bukan. Ini adalah konflik di dalam diri setiap orang. Kita semua punya dua kecenderungan ini di dalam diri kita. Dan ini yang bikin situasinya jadi tragis. Dalam sistem yang didominasi oleh pengeksploitasi, satu-satunya cara biar nggak jadi korban adalah ya dengan ikut jadi pengeksploitasi. Kita jadi terspesialisasi, fokus aja sama pekerjaan kita, dan pura-pura nggak tahu atau sengaja nggak mau tahu soal polusi dan kerusakan yang dihasilkan sama sistem yang kita dukung. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Dari kopi yang kita minum tadi pagi sampai pekerjaan yang kita lakukan hari ini, pilihan mana yang kita buat? Hari ini kita lagi ngasih makan sisi pemelihara atau pengeksploitasi di dalam diri kita.